Kalau teman-teman tadi lihat mayat yang dibentuk sedemikian rupa menjadi bentuk instalasi art, itu kita menamakannya macabre art atau macabre art tulisannya. Jadi macabre art. Jadi kita bekerja sama dengan 5 orang ilustrator Indonesia, terbaik Indonesia. Jadi kita bekerjasama dengan 5 ilustrator terbaik Indonesia. Mereka yang sudah melalang buana ke banyak sekali proyek-proyek di seluruh dunia. Mereka udah bikin karya ilustrasi untuk banyak sekali publikasi yang luar biasa, termasuk untuk DC dan Marvel juga teman-teman. Dan kita menginginkan bahwa ini bukan cuma sekedar film, tapi juga film yang menampilkan lintas medium, lintas profesi para seniman Indonesia yang terbaik di masing-masing bidangnya. Dan briefnya sebenarnya sederhana. Kenapa beda-beda? Beda-beda tentunya tergantung dari gini. Ini juga ini dan nanti di mute ya kalau misalnya diposting bahwa yang datang dari hutan Nea yang tadi itu kan dia adalah pure ya. Yang pure itu seni. Jadi dia nggak tahu apa-apa. So ketika dia membuat bentuk-bentuk seperti itu, dia belajar dari yang diajarkan oleh manusia, yaitu kerusakan. Oh. Jadi kenapa dia bentuknya art? Karena yang pure itu adalah seni. Di hutan itu isinya cuma seni. Bagaimana semua bisa dengan harmonis hidup, udara, tanah, pohon, semuanya sangat harmonis sampai manusia merusaknya. Dia diajarkan oleh manusia untuk merusak. Nah, bentuknya itu kenapa tiap orang berbeda sesuai dengan kesalahannya. Gitu, sesuai dengan kesalahannya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ulik lagi akan ketemu mungkin setelah film ini turun layar, nanti mungkin setelah 3 bulan tayang di bioskop ya. Amin. Kita bisa bikin masing-masing breakdownnya gitu ya. Oke. Sebenarnya ini kalau aku bikin film biasanya tuh sama teman-teman di Community Pictures selalu dimulai dari keresahan gitu ya. Dan cerita ini sebenarnya dimulai tahun 2018. Jadi penulisan skenarionya dan announcement tentang proyeknya itu sudah dilakukan tahun 2018. 2018 kita melihat bahwa deforestasi di Indonesia itu unnoticed, jadi nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang peduli sama sekali. Dan kita sangat sedih banget karena kita selesai syuting tuh bulan Juli ya. Selesai bulan Juli, kemudian akhir tahun beberapa bulan kemudian terjadi tragedi yang seperti kita ketahui di Sumatera dan Aceh, dan itu luar biasa. Kayak kita shock karena kita nggak ngeh bakal secepat itu akibatnya. Jadi idenya sebenarnya ya dari keresahan kita bareng soal apa yang terjadi di Indonesia. Biasanya social, political gitu. Karena kita merasa kalau kita bikin film kan kita privilege banget ya, bisa bersuara untuk banyak orang, dan mungkin apa yang ingin kita katakan bisa sampai ke banyak orang. Kalau cuma dibikin hanya untuk membuat film semata-mata mungkin akan sayang. Jadi kita raise awareness aja tentang apa yang kita rasakan juga concernnya gitu. Itu sih idenya. Mungkin sebelum aku jawab pertanyaan di balik itu, nanti dijawab dulu oleh Toke bagaimana dia mengeksplorasi perannya kali ya. Maksud coba Aming begitu manis banget gitu loh, beda banget ketika jadi Toke. Gimana Ming? Gimana caranya Ming? Ya pokoknya anjing banget. Lo Toke apa anjing? Toke yang anjing. Enggak. Sebelumnya jujur terima kasih buat Abang dan semua ensemble cast dan semua kru. Beruntung saya bisa terlibat di sebuah produksi yang sangat luar biasa ya. Production value-nya bagus, production design-nya bagus. Pokoknya salah satu jadi highlight di karir saya kan. Nah, untuk ketika ditanya bagaimana memerankan karakter Toke, sebenarnya kalau bukan Abang sih saya nggak yakin bisa bawain ya, karena itu nge-recall trauma-trauma masa lalu kan. Dan karakter Siti yang Abang kasih ke saya itu merupakan bagian dari kehidupan nyata juga gitu kan. Bahwa Toke merupakan sebuah karakter yang lahir dari kerusakan sifat manusia. Bagian dari, boleh di-spill gak sih Bang? Boleh. Oh boleh. Jadi Toke itu karakternya binatang inhuman yang terlahir dari kekerasan gitu kan, dari pelecehan, dari berbagai macam spektrum emosional yang beragam. Makanya tadi pada saat ada adegan dia
ketemu dengan si residunya kan, itu ada banyak spektrum bisa dilihat kan. Dia frustasi, dia marah, dia murka, dia rapuh gitu kan. Nah itu tuh emang abang merecall trauma-trauma saya di masa lalu. Ya akhirnya keluar, dan adegan waktu matain besi juga emang sempat nancepin kepala sampai berdarah-darah kan. Terus sampai mukul juga wastafel sampai dislocated gitu. Cuman karena abangnya tahu yang dihadapi bukan manusia ya, binatang, jadi kayak Minky, ya abang, kamu kontrol? Enggak dong. Tapi karena abang minta, abang ngegaibnya enak, jadi kesadarannya kejaga gitu kan. Sama kayak waktu ada adegan harus nusuk salah satu napi, Minky kau bisa pakai pisau asli nggak? Enggak, kontrol enggak. Ya udah ganti aja pakai muka api aja. Kalau enggak mati beneran gitu. Ya segitu aja, terima kasih. Jadi memang si Ghost in the Shell dari awal aku sama teman-teman di Kamensi Pictures kepingin ini jadi kayak showcase dari para aktor untuk bisa stretching their muscles gitu, untuk exercise their acting muscle, dan alhamdulillah semuanya sangat kayak mereka rela untuk mengeluarkan yang terbaik yang mereka punya, dan untuk itu terima kasih banget sama semua teman-teman luar biasa. Dan kita ada ensemble cast itu 21 orang totalnya, dengan ekstras yang tidak kita anggap ekstras, semuanya adalah pemeran sekitar 108 orang, dan semua itu kita brief bareng, nggak ada yang di nomor 2 kan, nomor 3 kan, semuanya sama, there's no small role, semuanya sangat penting. Bahkan kalau teman-teman lihat ekstrasnya tadi semuanya on point banget kan, semua itu nggak ada yang mengganggu karena mereka semua kita treat sebagai aktor, semuanya aktor gitu, nggak ada ekstras, dan semuanya adalah orang yang sangat penting berperan di film kita. Mengenai poster, mungkin ada yang sudah melihat videonya, pernah kita posting behind the scene pembuatan posternya. Jadi the idea is kita ingin membuat sebuah film, poster dari sebuah film horor, tapi kita nggak mau horor yang biasa karena ini juga bukan film horor yang horor banget gitu ya. Kita nggak mau bilangnya ecological horror, tapi horor yang bersuara. Idenya adalah bagaimana ternyata kalau ada sesuatu yang menakutkan, kita nggak di luar itu, tapi kita di dalam hal yang menakutkan itu. Kayak kita sekarang tinggal di Indonesia. Menakutkan. Yang menakutkan itu bukan yang kita lihat di luar, kita sekarang berada di situ. Makanya idenya adalah gambar tokek, which is bukan gambar tokek tapi gambar tokek yang sudah jadi residu, kita sebutnya residu ya. Residu yang dimana para tawanan, para napi itu ada di dalamnya gitu. Jadi the idea is we are living in the demon. So kita tidak menakutkan hantu ini, tidak menakutkan siapa-siapa karena kita inside it. Sering nggak sih kalian merasa bahwa kalian tinggal di Indonesia, everything is normal? Padahal kan menyeramkan banget ya kan? Kita nggak sadar karena we are living inside it. We living inside the system yang corrupt dan menakutkan. Jadi udah nggak ada takut lagi kita karena we are part of it. Gitu. Itu intinya. Jadi ya, idenya adalah membuat posternya seperti itu. Berarti orang-orang yang mendapatkan kemalangan di film-film yang kamu tonton yang biasa kita buat itu latar belakangnya udah tragis, kenapa mereka harus mati tragis lagi? Nah, gitu? iya benar Bang. Jawaban singkatnya itulah kehidupan kita. Tapi untuk lebih elaboratnya mungkin Abi bisa dibantu aku bagaimana kita mengeksplorasi persiapan untuk tiap karakter dengan pendalaman karakter dengan karakter sheet dan sebagainya. Oke, kalau pendekatan karakter nanti saya bantu jawab yang tragis ya. Memang biasanya manusia yang hidup berdasarkan trauma biasanya tidak bisa menyelesaikan traumanya, biasanya hidupnya memang berakhir tragis. Itu kenyataan dunia deh. Jadi selesaikan traumamu, healing lah. Gitu. Healing. Kalau secara keaktoran memang kita dari pertama sudah disiapkan, dibilangnya karakter ya, dijelasin siapa dia, latar belakangnya apa yang dihadapi sama hidupnya, apa yang dia perjuangkan dalam hidupnya, apa trauma dalam hidupnya. Ya gitu. Kalau Anggoro kebetulan memang terikat sama ibu dan keluarga gitu. Jadi makanya juga nggak cuma di lingkungan luar, di dalam penjara pun dia menciptakan keluarga juga gitu. Keluarga yang dia pilih di dalam penjara. Nah terus setelah itu juga Joko ngasih dibilang beat tempo buat scene. Jadi dalam acting bukan cuma karakter tapi ada beat tempo. Kalau kita pelajari tadi dalam satu adegan fighting
tidak satu beat tempo doang, dari fighting yang serius berubah menjadi dance, berubah lagi menjadi drama. Itu beatnya itu berbeda. Kalau kita nggak ngerti beat apa yang dipakai, biasanya susah tuh syuting itu, berantakan. Nah, Joko nyiapin beat-beat itu setiap scene. Jadi di scene ini kira-kira nanti tempo lagunya nih kayak gini, dia kirimin lagunya satu-satu. Jadi kita mengerti pada saat kerja apa yang harus kita lakukan secara karakter, secara beat tempo, secara ensemble juga kita dikumpulin, jadi sama-sama saling mengerti. Kira-kira seperti itu, kawan. Thank you, terima kasih. Dan speaking about karakter, kita nggak mau karakter itu hitam putih. Ada yang cuman baik aja, ada yang jahat aja. Bisa dibilang bahwa di film ini tuh nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik. Ada satu dialog yang kalau aku dengar, walaupun aku udah sering dengerin, aku juga ngetik dialognya denger di film ini, tapi aku sering banget kayak sedih banget, mata berkaca-kaca adalah ketika karakter dari orang yang paling jahat di film ini, Kiki Narendra, dia kan kayak jahat banget ya, jahat banget. Ketika dia bilang bahwa saya dulu berjuang, kemudian saya lulus kuliah, saya masuk ke sistem untuk memperbaiki sistem. Yang saya pelajari adalah tidak ada yang bisa berubah. Dia bilang nggak ada yang bisa berubah. Jadi kita selama ini dituntut untuk jadi orang yang decent, punya integritas. Gak ada gunanya itu semua, gak ada gunanya. Gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Kan si Meli jahat ya. Tapi coba sekarang kita tanya sama Kiki Narendra, karakter dia apakah hanya villain, apakah hanya evil aja? Gimana Ki? Iya, sebelumnya memikirkan gitu. Dapat karakter Bapak Sabto. Penggambarannya memang terkesan jahat gitu. Tapi kalau misalkan kita benar-benar pikir, ini saya sebagai karakter Sabto, bahwa dulu setiap manusia selalu punya idealisme. Belum masuk dalam sebuah sistem, memikirkan bagaimana gua harus berjuang, gua punya keluarga, gua punya ini itu yang harus gua cukupi segala macam. Gua bisa merubah ini. Gue bisa potong itu lingkaran setan negara ini, gue bisa potong. Gue akan jadi orang baik, gue akan jadi superhero, gue akan jadi orang yang lu akan membawa perubahan buat negara lu. Kuliah, demo, selesai, masuk partai. Terima kasih. Dan itulah kenyataannya. Maksudnya orang-orang yang korupsi, mereka udah nggak menganggap bahwa korupsi itu sesuatu yang mereka lakukan secara sadar dan itu salah. Enggak, mereka merasa bahwa itu adalah imbalan buat yang cerdik. Karena untuk survive di negara yang sudah kacau banget, semuanya korup gitu ya, mereka harus survive dengan cara melakukan sesuatu yang dilakukan oleh semua orang dengan cara lebih cerdik. Itu aja lebih cerdik dari yang lain. Kan jadinya itu, dan itu sangat menyedihkan kan. Tinggal di sebuah negara seperti itu. Kita sekarang korupsi bukan 20 miliar, 100 miliar, triliunan. Udah it's okay, nobody says anything. Kita baca di sosial media, di berita, life goes on. Ada yang korupsi 100 triliun, ratusan triliun orang korupsi, kita biasa-biasa aja. What's going on? Karena apa? Kita living inside kita living inside the demon gitu. Dan hukuman penjara itu menjadi serasa tidak relevan gitu. Karena misalkan di vonis 25 tahun penjara, tunggu aja paling 5 tahun juga keluar. Itu pun kalau di dalam penjara dianya. Mungkin kalau seperti bapak yang di sebelah saya ini, nggak usah mikir dunia luar, dunia dalam semua udah ada kasur, udah ada TV, bisa keluar masuk. 5 tahun mungkin terasa 2 bulan 3 bulan gitu. Dan biasanya orang yang cerdas, yang pintar, yang memang betul-betul berilmu di negara di mana semua orang korup itu jadi batu ganjalan gitu. Jadi batu ganjalan dianggap sebagai ancaman. Coba kita tanyakan ke Lukman Sardi yang harus pura-pura bodoh di dalam penjara. Ya itulah kenyataannya. Jadi mendingan pura-pura bego kan daripada akhirnya jadi masalah. Ya, jadi waktu Joko ngobrol soal karakter Pendi ini menarik banget sih buat aku pribadi nih, sangat relate dengan situasi yang ada sekarang gitu, bahwa pada saat kita punya kemampuan, pada saat kita ingin jujur, pada saat kita ingin benar-benar melakukan sesuatu yang baik,
justru akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang akhirnya malah ya itu tadi, akhirnya either masuk ke dalam sistem dan ngikut dengan situasi yang ada, atau ya menjadi orang kayak alien gitu, dia menjadi manusia dari planet lain. Nah, untuk karakter Pendi ini kan juga menarik. Dia justru orang yang ingin kalau di latar belakangnya tuh, dia justru orang yang menemukan sebuah kesalahan dalam sebuah sistem. Dia menemukan sebuah kesalahan dalam sebuah sistem, adanya korupsi, adanya penyelewengan dan segala macam. Tapi justru akhirnya dia yang dibalik masuk penjara. Akhirnya dia merasa bahwa harusnya gue nggak harus jadi pinter ya, harusnya gue nggak ngomong soal ini, gue pura-pura nggak tahu, gue pura-pura bego. Dan akhirnya dia survive di penjara itu dengan pemikiran seperti itu. Karena pada saat dia keluar, dia menjadi orang yang pinter, ya akhirnya akan jadi hal yang sama, dia survive-nya dengan cara itu. Dan itu it's happen gitu. Maksudnya ya miris, tapi ya emang kenyataannya kita kan orang-orang yang terpenjara di negaranya sendiri gitu, yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Banyaklah contoh kita nggak ya ada sesuatu kita harus lakuin, tapi secara sistem nggak oke. Tapi kalau kita nggak jalanin, kena kita. Jadi gimana ya? Ya akhirnya kita berdoa bersama aja supaya semua kita menjalani hidup. Yang mengerikan kalau akhirnya udah nggak ada yang peduli kan, itu paling ngeri. Semua udah nggak peduli, ya gimana caranya? Kita belum sampai situ ya, Mane? Nggak peduli, belum sampai situ. Ya? Jangan sampai ke situ sih, jangan sampai ke situ. Makanya kita hadir di sini tuh kita peduli. Buktinya kita dari awal kan untuk memberitahukan film ini ke publik, kita udah bilang bahwa film ini tentang sesuatu yang membicarakan soal masalah kita di Indonesia, dan yet walaupun demikian kalian tetap ada di sini hari ini untuk nonton Ghost in the Shell, tidak menjauhinya. Jadi terima kasih untuk masih peduli. Karena apa? 10% dari rakyat Indonesia yang masih jujur itu masih harapan katanya. 10% doang. Mudah-mudahan kita masuk ke 10% ya teman-teman. Model utama kalau secara bentukannya ini lebih ke referensinya adalah penjara Sukamiskin di Bandung. Kalau teman-teman lihat di YouTube tuh banyak penjara koruptor itu real teman-teman, pernah didatangin sama Najwa Shihab. Kalau teman-teman search di YouTube Sukamiskin Najwa Shihab, dia mensidak penjara yang diisi oleh narapidana korupsi. Seperti itu. Ada kursi pijitnya, ada TV, ada salon. Dan ini sebenarnya 2 kali kita tampilkan penjara seperti itu di film kita. Pertama di Copy of Moment tahun 2015 dan sekarang tahun 2026 di Ghost in the Shell. Jadi it's real. Interiornya juga kalau teman-teman lihat di Sukamiskin tuh seperti penjara yang nggak ada selnya, seperti korupsi itu. Tambahan informasi tadi kan disebutkan sama si bapak pejabat yang diperankan oleh Bapak Ical Tanjung. Dia bilang bahwa ini adalah penjara percontohan, jadi nggak begitu padat. Ada penjelasan di dialog. Yang mau kita tampilkan adalah penjara percontohan aja seperti ini, apalagi penjara yang real, apa penjara yang biasa gitu. Lebih mengerikan lagi. Ini percontohan ya, jadi pusing gak sih Indonesia? Dan napi-napinya bisa keluar, napi-napi spesial tuh bisa keluar. Itu jamak ya, maksudnya di berita juga banyak. Dan saya punya teman deket banget, bapaknya juga terkenal banget, gak usah sebut namanya. Dia waktu itu di penjara, tiba-tiba ada pejabat yang juga di penjara, sering keluar masuk. Dan dia bilang gini, Pak, ayo Pak ikut saya, kita makan di restoran apa gitu. Enggak, saya di sini aja. Ayo Pak, nggak apa-apa. Ya situ nggak apa-apa, nggak terkenal. Ini mukanya mau mana, semua orang kenal gitu. Jadi it's sedih, lucu, at the same time mengerikan. Dan itulah poin dari Ghost in the Shell. Sedih, lucu, mengerikan gitu. Mengenai hantunya, ghost, hantu itu kan adalah sebutan untuk segala sesuatu yang kita anggap unknown, yang tidak kita bisa pahami, itu hantu.
Dan hantu di sini adalah sesuatu yang tidak kita pahami karena dengan cara gampang kita menyebut ghost gitu, hantu. Mereka bilang setan, hantu segala macam. Dan itu kita lakukan setiap hari. Tapi again spoiler, jangan disiarin nanti kalau misalnya teman-teman mau posting videonya. Ini adalah pure entity yang ada di hutan. Kalau di film ini namanya hutan Neha, tapi ini pure dari hutan, dari nature. Sesuatu yang menjaga keseimbangan alam. Dia tidak bisa merusak. Dia belajar merusak dari apa? Dari manusia yang datang. Gitu. Bentuknya seperti apa? Seperti apa? As a spirit nggak ada. Jadi nggak ada. Dia hanya bisa menirukan. Jadi setiap orang yang memiliki aura yang paling negatif akan muncul sesuatu yang sangat mengerikan yang terlihat seperti dia, ya kan? Nah, si seperti ini menirukan orang yang akan dia bunuh, tapi dalam bentuk yang terburuk. Gitu, bentuk yang terburuk mengerikan. Nah, kenapa bolong-bolong? Itu sebenarnya bukan bolong-bolong untuk menimbulkan tripofobia, karena saya juga tripofobia. Tapi itu adalah nature. Kalau teman-teman lihat bunga teratai itu bahasa Inggrisnya apa? Lotus, bunga lotus itu bunga teratai. Itu yang ada tokek. Yang pertama kali tokek keluar, hantunya tokek kan bolong-bolong. Itu nggak bolong kosong, itu ada isinya dan ada apa? Ada tumbuhan, ada life. Bentuk, kalau misalnya jadi kamu tanya bentuk hantu seperti apa? Seperti itu. Dalam bentuk terburuk dari manusia yang punya aura terburuk yang akan dia mangsa, tapi tetap ada kehidupan, yaitu pohon kecil yang keluar dari setiap rongga kulitnya yang besar. Mikirnya lama kita, dan ini adalah hasil diskusi dari banyak sekali. Ini bentuknya juga kita diskusikan dari tim, semua tim kru kita kumpulin, ayo mari kita membahas ini bareng-bareng, apa yang harus tampil, karena kita nggak mau bikin kayak hantu biasa gitu. Hantu biasa kan kadang-kadang nggak ada reasonnya kenapa bentuknya seperti itu. Tapi di film Ghost in the Shell kita mau dan harus hantu yang kita tampilkan ada bentuk dan ada reasonnya gitu ya. Untuk film ini kita risetnya 2016 justru sebelum kita announce film ini, jadi mungkin 10 tahunan ya. Kasusnya real. Ketika saya bilang Kalimantan, you know, some people bilang di Kalimantan tuh nggak ada tambang nikel katanya. Hah? How do you know? Coba, aku bilang coba kamu Google aja deh gitu. Ternyata ada. Dan kita kepinginnya orang peduli sama kerusakan hutan seperti kamu. Sayangnya cuman sekian persen yang peduli. Tapi itu bukan salah orang yang tidak peduli, bukan salah kita rakyat yang tidak peduli. Karena apa? So many problem udah kita hadapi. Yang ada di depan mata kita, di RT RW kita aja kita udah kebanyakan gitu. Gimana kita mau mikir dari perspektif orang yang tinggal di pulau lain gitu. Mengenai referensi untuk hantu, salah satunya ya Paramaya, tapi Paramaya kan seperti yang kamu bilang sudah sering dipergunakan untuk dikirim dan melakukan kerusakan untuk orang lain. Kita memilih untuk membuat entity yang lebih pure lagi gitu. Jadi dia tidak bisa diperintahkan oleh orang lain, dia punya pemikirannya sendiri dan dia mewakili sesuatu yang pure gitu. Hutan Neha mirip hutan apa di Kalimantan? Mirip kan namanya, it's real. Kita cuma nggak pakai nama asli aja, tapi it's based on namanya mirip banget. Kalau teman-teman cek nanti hutan yang namanya mirip dengan hutan Neha di Kalimantan tuh ada. So thank you untuk menyuarakan ini. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman lebih aware lagi bahwa it's real gitu. Dan tadi speaking of orang Indonesia yang udah terlalu banyak masalah ya. Semua karakter dalam film ini seperti yang gue bilang tadi tidak ada yang hitam putih, nggak ada yang jahat, nggak ada yang sengaja untuk jadi jahat. Contohnya karakter dari Mike Lucock. Coba cerita dong your character sheet dulu, apa latar belakangnya? Kenapa sampai lu menggandakan uang dengan doa-doa? Mike, lo masih perlu Mike. Coba Mike. Aduh, bapak-bapak. Yang ketawa dia coba. Bapak-bapak.
You know si Mas Lukman kalau setiap kali nanya itu, gue masih ketawa. I don't know why. Ya. Soal well done guys. Well done. Kalau kata Danang, well done tuh udah mateng banget. Well done. Ya kan Morgan? Lah. Masih bulat. Dikeluarin semua senjatanya. Kain preskon kak. Maaf, jam-jam lucu. Jam konyol, maaf ya. Sebenarnya well done itu juga hampir semua karakter yang ada di sini tuh stuck in the system. Seperti Mas Joko so brilliantly menjelaskan kalau kita semua di dalam lingkaran setan atau dalam iblis yang sangat menakutkan, sehingga lu melakukan hal yang benar pun dianggap setan. Well done itu salah satunya. Dia sebenarnya ngomong menggandakan uang, if I'm not mistaken ya. Ya. Karena dia ada kebutuhan untuk keluarga. He had no other choice. Dia berpikir karena belajar agama itu bisa menuntun dia dengan hidup yang lebih baik. Make sense? Mendekatkan diri pada Tuhan, seharusnya lu aman dengan manusia-manusia lain. But the thing is, banyak orang yang sering lupa, emang manusia-manusia lain juga baik. Keadaan jadi memburuk, Wildan terpaksa melakukan hal yang sebenarnya dia nggak mau, tapi ya gimana? And I'm sorry to say, bukan hanya Wildan ya yang menggunakan agama untuk kepentingannya. Banyak kok manusia di dunia ini. Gue nggak mau ngomongin negara ini, gue jadi aman. Yang nyari kepentingan pribadi, baik itu politik, dan kadang-kadang mempermainkannya. Kalau Wildan cuma ngomong, oh ada tulisan hadis ini emas bisa jadi 10 gitu. Lu tinggal mandi terus baca surat ini, kan ada orang bego ya kayak gitu. Nurut gitu. Dibaca ayat, bugil, mandi, wah besok gua kaya, kan ada kayak gitu. Banyak. Ya. Terus kalau di dunia kan ada juga orang yang menggunakan agama sebagai candaan. Contoh, ya korupsi, ya deh korupsi deh biar nyaman ya, biar nyambung. Lu korupsi nih, ntar ada orang teman dia salah tobat, Allah pasti maafin. Nah pertanyaan gue satu, Sang Pencipta lu main-mainin aman nggak? Itu aja. So if that happens, menurut lo orang ini waras atau enggak? Enggak kan? Dia hanya mempermainkan agamanya. And Wildan itu hanya menggunakan agamanya karena kepentingan pribadi, dan dia belajar dari kesalahannya dia, makanya dia masuk penjara. Yes. That's why he thinks, ya udah emang gue salah, gue harus jalani. Gitu. Nah soal nari, Gak ada pertanyaan itu. Oh, nggak ada. Gak ada. Gak ada yang nanya itu. Oh nggak ada. Oversharing namanya itu. Teman-teman ngomong-ngomong nari. Iya soalnya gue belajar dari Miftah. Dari Miftah. Maksud gue gitu, makanya lu jangan marah-marah tuh semua. Miftah mana? Miftah. Everybody can dance. Ngomong-ngomong nari, tahu nggak sih? Ini adalah acting Miftah pertama di mana bro? Gimana sih lo bisa ikut project kita Miftah? Keramas. Mau diajarin keramas atau sabunan atau dari haid? Hai guys, halo. Iya jadi gimana awalnya ya? Gimana awalnya? Ya gue melalui casting yang sangat normal, benar-benar apa adanya. Tahu castingnya dari mana? Online, tahu castingnya dari Pengumuman sosial media. Di sosial media, di Twitter, dan itu di screen capture sama sahabatku, dikirimin ke aku via DM Instagram. So aku ngeliat kayak feeling aja, gue rasa kayak gue nih kayaknya nih panjang gitu. Itu feeling aja ya, waktu itu bukan sombong, tapi kayak kayaknya gue deh, kayaknya ini abang nyari gue deh gitu. Sampai akhirnya itu cepet banget. Jadi hari Jumat or something ya gitu, pokoknya hari itu juga itu di calling, dan tiba-tiba hari Selasanya gue udah sampai di Kamensi Pictures, dan itu rasanya sampai hari ini masih kayak mimpi. Dan ini gue ngomong di depan kalian ya guys, really? Ini kayak it's so unreal, it's so unreal sih. Gitu jadi prosesnya. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya mimpi, cari jalan untuk bisa masuk ke cara untuk kalian bisa mewujudkan mimpi gitu. Iya, semoga sih mimpinya juga align dengan purpose-nya untuk di Indonesia. Purpose. Dan tadi kita lihat bagaimana penampilan luar biasa dari Miftah. Hey. Setuju nggak kalau aku bilang
A Star Is Born. Joget dulu dong. Ngomong-ngomong challenge ya, challenge untuk gimana masuk ke Ghost in the Shell ini salah satu misalnya kayak Morgan Oy, gimana dia harus latihan fisik supaya bisa mengimbangi mengimbangi Abimana. Coba Morgan, gimana perjuangan Morgan? Margono ya, ya challenge-nya pasti pada saat dikabarin Kamensi Pictures sama abang untuk ikut bergabung ya seneng banget ya, dan pastinya saya selalu pengen tahu apalagi yang bakal dikasih sama abang dan Kamensi Pictures dari segi cerita, dan ceritanya sangat menarik banget, bercerita tentang isu-isu yang sangat penting yang memang harus kita suarakan sekarang, terus terhadap karakter-karakter juga, karakter saya juga, Bimo, dan tantangan terbesarnya adalah bisa menjadi rivalnya Bang Abi di film ini yang yang which is an honor for me gitu, karena saya I grew up watching his movies. Yeah, but really, ya benar-benar. Saya pertama kali nonton Bang Abi itu di film Belenggu dan senang banget. Itu lu udah jadi boy band. Iya. Lu pakai baju. Iya. Gua ikut-ikutan jadi muda. Ya, dan untuk bisa ada kesempatan sama Bang Abi bisa bisa berkolaborasi di sini, ya senang banget, dan it's an honor. Balik lagi saya bilang Biru-biru ya waktu latihan biru. waktu itu waktu workshop pertama kan ya udahlah kita sesuaikan segala macam, tapi pada saat kita video board abang sempet kayak Ayo oke. I'm okay bang, karena kenapa ya, karena Bang Abi itu benar-benar pengen kita tuh bisa maju bareng-bareng gitu, maksudnya dalam artian scene, dalam performance. Kalau misalnya satu, ya balik lagi dalam masalah tempo fighting segala macam, saya juga banyak diajarin sama Bang Abi untuk latihan fisik, untuk endurance, untuk tempo. Saya juga belajar di sini. Kalau misalnya dalam film tuh tempo nggak cuma ada di scene drama doang, tapi di fighting juga ada. Dan kebetulan seperti yang kalian nonton tadi tuh, di dalam satu sequence fighting yang panjang, long take itu ada beberapa part tempo. Jadi Gak ada yang tahu bahwa itu long take. Yang nggak ada yang tahu ini Joko Anwar juga orang gila. Di-take terus dari ujung ke ujung. 3 jam harus selesai fighting, hajar. Dia juga pegang kamera, dia juga melakukan banyak hal Joko Anwar. Ya maksudnya kerja keras bareng-bareng lah. Ya hasilnya tadi bisa dilihat lah. ya kira-kira begitu. Jadi semoga ini ya, semoga yang gue pegang di sini adalah bisa bermain bersama teman-teman di sini dengan ensemble cast yang luar biasa. Saya nggak mau kalau misalnya saya tuh jadi yang tidak memenuhi ekspektasi gitu. Jadi saya waktu itu ngomong sama Bang Abi, Bang Abi maaf ya kalau misalnya saya perlu momen lagi gitu, tapi saya ya kalau bisa ayo Bang gitu. Ini kayak semua orang kesana gue ngebully nih aja. Nggak ngebully karena jujur pada saat nggak ngebully karena pada saat latihan workshop emang benar-benar Bang Abi emang pengen kita bareng-bareng, karena kalau misalnya doang dia boleh mulu. nggak kalau misalnya Saya punya hak jawab ya. iya karena misalnya kalau scene fightingnya nggak works ya Bang ya, pasti kan kalau misalnya nggak works kan nggak keren gitu, maksudnya nggak sinkron gitu. Jadi ya saya terima kasih juga Bang Abi mau berbuka, mau ngajak saya gitu untuk bisa ada di sini. Nah itu tantangannya dari Abang dan Bang Abi. Punya hak jawab ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi disiplin kerja kan setiap generasi itu beda ya. Gue lahir di generasi 90-an. Disiplin kerja kita Lahir 90-an. enggak, gue lahir 80-an. Iya. Ya, saya lahir tahun 80-an. Tapi saya tumbuh besar di tahun 90-an. Nah, itu benar. Benar. Nah, di era kita itu, di era saya nggak ngajak orang deh, saya bilang di era saya disiplin kerja keras itu beda banget. Jadi memang
mindset kerja keras itu harus dipertahankan. Kadangkala memang terkesan sepertinya membuli, tapi sebetulnya tidak ada Tidak. maksud jahat. Itu memang kerja keras biar kita sama-sama bisa achieve sesuatu yang kita mau, yang sutradara mau sih, bukan yang saya mau ya. Emang sutradaranya aja yang harus disalahin. Emang tadi semua merhatiin ada seahorse ya? Yang lihat seahorse hijau. Tadi thank you ya. Kenapa mereka? Aku jawab singkat aja. Kenapa mereka tadi? Bagaimana cara mereka menari? Tiba-tiba serius gitu ya? Aku juga bingung kenapa mereka bisa tiba-tiba berubah tone dengan sangat cepat. Coba kita tanyakan ke Andy Arfian. Gimana Andy? Ayo lu. Jangan diem aja lu. Harus kalah. Tiba-tiba harus jadi cupu, nangis jadi bayi aja cupu. Jangan cari aman, lu berdiri situ. Andy ini paling muda ya dari semuanya. Nah kalau ini boleh ngaku muda. Ini boleh ngaku muda ini. Halo semuanya. Gimana menangani shift dari tonal shift dari film kita? Kadang-kadang lucu, kadang-kadang intens, tiba-tiba sudah. Nggak kerasa sih, kayak kita kan syuting tuh kayak rasanya kayak wahana bermain gitu di set, di lokasi. Jadi sebelum take kita bercanda-bercanda, tapi pas action serius, habis cut bercanda lagi gitu. Jadi nggak ada yang dijadiin beban. Tapi kita juga ngerasa perubahan-perubahannya itu sangat natural ya. Kayak nggak ada yang direncanain. Kayak misalnya dance gitu, dance sama Kamita. Kita bingung ya, bingung beneran gitu. Kayaknya lu doang gitu ya. Gua enggak sih. Oh iya, karena Bang Abi jago dance. Coba. Ayo dong. Ini kan 1 bulan. Iya, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Ada lagi kita tanyakan dulu kepada Bapak Ical Tanjung. Pak Icalnya mana? Baca, Mas Bambang, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Untuk film ini sebenarnya memang dari Pak Joko pengen ini sedinamis mungkin. Kenapa? Karena kita mau memanfaatkan ruang dan begitu banyaknya pemain dengan kebebasan bermain. Jadi kita mencoba menciptakan ruang bermain untuk para karakter ini, tidak ada batasnya. Jadi memang kebebasan gerak kamera, kebebasan karakter untuk memainkan karakter mereka, kita punya kebebasan itu. Jadi bergerak terus dan kita setup itu semua ruangnya ya 90% jadi. Jadi si karakter nggak mikirin harus blockingnya terbatas, harus ada marking yang ditentuin. Kira-kira kita memang benar-benar bikin arena bermain bersama, kira-kira gitu sih, untuk mewujudkan visinya Pak Joko di film ini, kira-kira gitu. Jadi Pak Ical Tanjung membuat, misalnya kita syuting di dalam ruangan kayak gini, kan biasanya kalau syuting kan pemainnya terbatas bergeraknya, cuman 1 langkah 2 langkah dikasih marking. Pak Ical saking brilian dan jeniusnya, dia memberikan lighting untuk 360 derajat, kamera kita bisa muter, pemain bisa bergerak bebas, karena dia brilian. Aku mau tanya ke Astrada, Mbak Pinung, Mbak Pinung ini perempuan perkasa, sudah jadi Astrada aku sejak film kedua tahun 2006 Kala, dan kalau nggak ada dia kayaknya filmnya nggak jadi. Bagaimana memanage? Bang, suruh duduk bang. Terima kasih Bang. Mau air putih enggak? Gila berdiri aja. Bagaimana memanage semua manajemen dari para aktor yang banyak banget sehingga semuanya sangat lancar. Manajemen kamar mandi. Manajemen kamar mandi. Terima kasih pertanyaan teman-teman. Ini film yang paling challenging buat saya dan juga teman-teman semua, karena pas Abang Joko nyebutin, Bang ini cast-nya siapa aja? Ini kita semua gimana Bang? Ini semua main cast maksudnya? Iya. Gimana ngaturnya? Ngatur schedule semua teman-teman ini. Tapi alhamdulillah lancar, dan kalau untuk teman-teman yang di penjara ada sekitar 100 lebih yang tadi Abang bilang.
karena memang di Kamensi selalu kita selalu ngobrol dan juga membrief semua pemain, baik itu extras atau figuran. Kita tidak pernah membedakan mana extras, mana supporting, mana features, mana main talent, semuanya sama, diperlakukan sama. Bahkan cara bicara kita juga sama. Jadi memang kita tidak pernah ada bentak-bentak, nggak pernah ada suara keras. Jadi semuanya soft spoken, dan memang dengan begitu ketika kita membrief semua para napi ini, kita bekerja selama 22 hari bersama mereka. Mereka sangat mendengarkan banget. Abang selalu memberikan karakternya mereka itu, background story mereka sampai ada di penjara ini apa gitu. Biasanya abang kasih tahu ke mereka. Aku juga kadang juga membantu untuk memberitahu karena ada ratusan gitu ya. Tapi mereka mendengarkan, jadi mereka tahu, mereka paham cerita filmnya bagaimana, mereka harus bertindak bagaimana, mereka harus menyikapi ketika ketemu hantunya bagaimana, dengan teman-teman napi di sini juga bagaimana. Makanya mereka, karena kita juga nggak pernah bentak-bentak, jadi mereka juga sangat mendengarkan sekali apa yang abang brief atau aku kasih tahu infonya tentang apapun gitu. Ada yang bentak-bentak ya Bu? Ada nggak ya bentak-bentak? Nggak tahu sih, beda-beda ya. Cuman kita nggak pernah berbicara dengan suara yang keras, dan biasanya untuk setiap kita syuting, terutama aku selalu berusaha untuk menghafal semua nama dari pemainnya gitu. Jadi itu semua sel lantai 1, lantai 2 pasti kita nggak pernah menyebut Mas yang pakai baju merah atau Mbak yang pakai kerudungan putih, nggak. Kita pasti menyebut nama satu persatu. Jadi kita semua kenal seperti keluarga gitu sih. Tapi tetap abang yang nge-brief ya. Aku cuma bantuin doang. Terima kasih. Kalau lupa, Mbak Pinang itu namanya siapa? Kalau ngomong semua main cast pasti hubungannya soal produksi kan. Coba kita tanya kepada produser aku yang paling tidak suka spotlight. Coba dia ke belakang tuh, semuanya. Iya. Tengah-tengah. Coba bicara gimana persiapan dari film ini. Siapin air putih, siapin air putih. Kopi. Duduk. Apa bang? Berarti yang mempersiapkan proyek ini gimana keributannya, termasuk tadi semuanya main talent kan, kata Mbak Pinung. Iya, jujur waktu pertama kali kita meeting, pertama kita baca skenario-nya bareng-bareng di kantor. Abis itu kita breakdown talentnya ada berapa orang. Kemudian kita mulai melist down siapakah kira-kira pemain yang mau kita ajak kerjasama. Keluarlah nama-nama ini. Terus saya menarik nafas, banyak sekali. Bang, ini namanya main talent semua loh, artinya kan budgetnya jadi gede banget. Terus kata bang, iya coba lah, cukup kan ya uang kita dek. Tapi ya namanya juga permintaan sutradara, dan kreativitas itu tidak boleh dibendung teman-teman, jadi pasti kita usahakan. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman di sini luar biasa banget ketika kita hubungi, terus mereka langsung say yes. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ini Mbak Tia, lihat nih sembunyi-sembunyi dia. Sekarang awkward kan, mau kemana coba? Awkward. Mau kemana? Bingung. Udah bener situ aja. Satu lagi ya, bicara soal gimana ensemble cast ini. Ada satu orang yang selalu ada dalam film aku, yang sering luput dari perhatian. Siapa yang selalu ada dalam film aku? Siapa orang paling banyak main film di film-film aku? Bang Wendy. Harus Wendy pening suara. Coba Mute-nya abang. gimana mempersiapkan Prakasa Kita Booming yang endingnya jadi booming Ratu Keadilan, the Queen of Justice. Raka apa? Kita booming. Ya, saya kalau dapat panggilan dari Joko minta untuk main, nggak happy lagi, udah nggak seneng juga gitu. Gitu loh. Tapi justru jadi beban. Ya. bukan seperti pejabat kan, kalau dapat jabatan menteri terus wah sujud apa segala macam, itu nggak lagi saya.
Tapi saya justru berpikir bisa nggak ya gue mainin ini seperti itu, karena karakternya selalu berbeda-beda yang diberikan oleh Joko ini, dan treatmentnya juga berbeda-beda. Jadi Joko selalu memberikan selembar kertas tentang karakter yang menurut dia, yang bayangan dia. Apa namanya itu, Jok? Karakter sheet. Ya, karakter sheet itu. Jadi saya baca lagi, saya jadi menafsirkan dari dua media, satu dari karakter sheet yang lebih sutradara dan satu dari skenario. Pertama-tama yang akan dia tanyakan, ini karakter kan karakter sangat baik sekali awalnya, kayak anak pesantrenan gitulah, dididik oleh ibunya dengan baik, soal akal budi, semuanya tata krama, semua dibilang dia sangat mencintai ibunya kayak gitu ya. Tapi satu ketika dia mendapat kesempatan untuk menduduki satu jabatan, ya, untuk jangan terlalu jelas nanti ketahuan orangnya siapa. Jadi waktu dia masih muda, mahasiswa digambarkan tadi oleh siapa? Sebagai anak pemuda. Gue nama karakternya suka lupa. Prakasa. Jangan Raka aja deh. Prakasa itu dengan berapi-api dia membela kebenaran, keadilan, membela rakyat, semuanya dengan gencar seperti itu. Ya. Dan tapi suatu ketika dia masuk ke dalam sistem, ya, mungkin di latar belakang nggak ceritakan ini, dia memberikan alasan kepada ibunya bahwa dia akan merubah semuanya dari dalam. Tapi begitu dia masuk ke dalam, bukan merubah sistem, tapi merubah karakternya. Dia menikmati semua itu, dia lupa semua dengan perjuangannya, sehingga dia merasa mempunyai segala-galanya seperti dalam penjara. Bahkan di dalam penjara pun dia menikmati semuanya. Tapi ada sesuatu yang siapapun mungkin ya, ada sesuatu yang menghantui dia, yaitu nasihat-nasihat ibunya. Makanya cerita-cerita masa lalunya muncul dalam bayangannya. Dia selalu gelisah, dan kegelisahan itu ditutupi dengan segala kesenangan duniawi. Ya, dia punya banyak hal sebetulnya untuk menutupi kegelisahannya bahwa dia sudah salah langkah, dia sudah berbelok dari semuanya. Jadi kira-kira seperti itu karakternya. Kelihatannya karakternya buat saya akan sulit bagaimana mengubah dari karakter orang baik menjadi orang baik bagi sistemnya kayak gitu. Seperti yang kita lihat sekarang ini adalah siapa yang berteriak, itu yang membuat saya khawatir kita nggak percaya lagi dengan perjuangan-perjuangan ini seperti itu. Ya. Itu aja, saya nggak bisa ngomong lain karena diketawain Mak Abi di sebelah. Ya nih, aku bantu jawab aja ya untuk biasanya kalau memasuki karakter itu kita harus punya kontrol, jadi nggak kita menjadi karakter yang kita mainkan sampai pulang ke rumah gitu, nggak sih. Kita semua serius ketika action, tapi begitu cut semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau orang yang jadi karakter sepanjang syuting sampai dia ke rumah sampai filmnya selesai, itu namanya method acting ya. Method actor itu adalah tipe aktor yang mungkin berbeda cara memahami karakter dan mendalami karakter dan menjalankan keaktorannya. Tapi kalau aku sebagai sutradara, aku prefer nggak bekerja dengan orang yang terlalu method acting gitu, karena kepinginnya masih punya kontrol gitu. Nanti mungkin bisa tanya di luar sama teman-teman yang acting. Yang kedua soal tetes garis itu purely dari Kak Miftah. Memang dia profesi Kak Miftah sebagai apa? Iya, jadi guru kumon. Guru kumon. Jadi kebetulan aku profesi generalnya sebenarnya aku adalah tarot reader. Pembaca tarot. Pembaca tarot. Dan sejujurnya dari service aku, dagang di gue sekarang. Jadinya dari service aku juga sebenarnya aku punya service yang berkaitan dengan color aura reading, which is sangat relate dengan film ini gitu ya. Jadi makanya pada saat aku dapat karakter ini tuh aku ngerasa kayak, God damn, this is relate banget gitu kan dengan ceritanya gitu. Dan kalau perihal aku ada juga ngajar kelas nari juga di gym yang aku membership di sana gitu. Dan aku kebetulan memang alhamdulillah udah nari dari umur 3 tahun.
Iya, alhamdulillahnya gitu dari umur 3 tahun. Aku memang ngajar nari di gym aku itu memang specifically tentang sexy dance. Jadi aku memang ngajar dengan high heels di sana. Dan interestingly muridnya sangat beragam, dari mulai laki, dari mulai badan yang beragam bentuk tubuh sampai ada ibu-ibu yang udah dewasa, ibu-ibu jilbaban pun ada banyak gitu ya. Dan kalau soal kata-kata yang aku keluarin soal tetes kedes, keramas apa segala macam, guys, itu purely setiap hari aku ngajar dengan kata-kata itu. Sumpah itu tuh pas abang request kayak ada nggak kata-kata yang kayak gini, kayak gampang itu tiap hari bang aku lakuin gitu. Dari mulai bahkan aku beneran bikin koreonya itu di film itu, aku tidak membuat koreografi estetik, aku bener-bener masukin koreografi yang persis kata-kata apa yang sering banget aku ucapin, dan itu aku mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi mulai angkat tangan ke atas, keramas, tetes kedes, apa sabunan, apa segala macam. Ya aku tuh jadi kayak absennya jadi dari atas sampai bawah gitu. Dan akhirnya alhamdulillah jadilah gerakan. Gitu. Terima kasih. Masih ada satu aktor kita yang sebenarnya paling pendiam tapi paling sibuk pikirannya. Haidar Salis. Ayo. Gimana mewakili 10% dari penduduk Indonesia? Harus semangat sih, harus tetap semangat. Tapi ada yang perlu teman-teman tahu ya, maksudnya kayaknya waktu kita awal dipanggil untuk reading Ghost in the Shell tuh kita semua nggak ngerti pemainnya, yang main siapa aja itu nggak tahu. Jadi hari pertama datang tuh baru kita bisa melihat, oh ini yang main Amin, oh ini yang main Mas Lukman, oh ini yang main ini. Itu bikin sempat gemeter. Gimana kayak karena udah biasa ngeliat sering di tempat apa ya, di bioskop, di film, tiba-tiba langsung ketemu. Sejak kamu kecil ya? Tapi ya alhamdulillahnya karena Bang Joko sama tim KMNC Picture ini memang udah ngebuat satu sistem yang siapapun pemain yang masuk ke ruangan itu egonya jadi kayak nggak terlalu tinggi lah. Dan alhamdulillahnya teman-teman di sini aku udah nganggap kayak abang-abang lah, jadi ngajarin untuk bisa ngontrol gimana sih biar egonya nggak terlalu. Wah, abang-abang paling tua di sini. Bisa muda juga. Untung ngambak mbak lu. Itu, dan ada beberapa yang mungkin yang metode, tapi aku baru bisa ngeliat dengan ini ya, langsung ketika mereka bermain di set itu kayak nonton teater sebenarnya dari awal. Kan kita sering one take gitu kan, lama itu benar-benar kayak nonton teater. Kita nggak ngerti kameranya di mana, dan biasanya abang kalau naruh kamera juga kita nggak paham tuh. Tiba-tiba kita main aja udah masuk ke karakternya, udah tiba-tiba cut, udah balik masing-masing ketawa-ketawa. Ternyata nggak ada kameranya. Ternyata nggak di take. Boleh tambahin nanti. Kayak gitu. Udah sih itu aja Bu. Itu kan dia pendiam. Mau nambahin aja, Miftah itu mengalahkan 400 orang yang audisi untuk role-nya Nadia.